Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bung Zuzulina Dewi Pamungkas, Prodi PGSD Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya nabati dan hewani untuk memenuhi tugas mata kuliah kearifan budaya lokal. Sebelum saya menjelaskan objek yang akan saya pilih, alangkah lebih baiknya mengapa kita harus mempelajari kearifan budaya lokal? Ya, karena kita sekarang hidup di era digital yang dituntut untuk kreatif. Maksud kreatif di sini adalah kamu akan dituntut untuk berpikir kreatif bagaimana menciptakan suatu ide tanpa menjiplak hak milik orang lain. Selain itu, dengan mempelajari budaya, kamu akan menjadi orang yang lebih menghargai dan menerima perbedaan, bahwa setiap daerah atau suku memiliki budaya atau hasil budidaya yang beraneka ragam serta bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, selanjutnya akan masuk ke dalam pokok bahasan, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang sumber daya hewani. Di sini saya memilih ikan kerapu yang dibudidayakan di tambak Bapak Suharjo. Beliau mempunyai tambak yang luas dalam pembudidayaan ini, yaitu 1,5 hektar per meter dalam 5 petak tambak. Ya, ini adalah foto tambak milik Bapak Suharjo. Dalam tambak tersebut terdapat usaha pembibitan budidaya ikan kerapu dan bandeng yang telah dirintis sejak tahun 2000. Namun, pada saat ini beliau tidak membudidayakan ikan bandeng karena faktor lain yang tidak mendukung. Pada awalnya, Bapak Suharjo menekuni usaha pembibitan budidaya ikan kerapu dan bandeng karena usaha turun-temurun dari keluarganya, dan selain itu keuntungan yang diperoleh sangatlah berlimpah. Sementara ini, Bapak Suharjo memperkerjakan 3 orang karyawan dan bisa lebih jika akan musim panen. Namun, karena keadaan yang seperti ini, dalam masa pandemi, Bapak Suharjo hanya memperkerjakan sedikit karyawan. Dalam pembudidayaan ikan kerapu, harus ekstra hati-hati karena salah sedikit saja atau salah memberikan makanan akan berefek fatal, yaitu ikan-ikan akan mati. Ikan kerapu di sini diberi makan dengan ikan-ikan kecil, dan dalam masa panenannya biasanya 1 bulan atau bahkan bisa 3 bulan sekali. Ya, ini adalah hasil panenan, yaitu ikan kerapu yang sangat besar. Selain itu, terdapat juga foto alat yang digunakan untuk mengisi tandon dan mensuplai air dalam kolam atau tambak budidaya. Alat tersebut namanya pompa air. Penggunaan pompa air dengan kapasitas besar akan menghemat waktu dalam pengisian kolam atau tambak. Alat tersebut bisa dilihat dalam video tersebut terpampang nyata. Dalam hal ini, ikan kerapu mempunyai daya jual yang sangat tinggi karena mentahnya saja harga jualnya sudah tinggi, apalagi nanti kalau sudah diolah dan biasanya disajikan dalam suatu rumah makan atau bahkan restoran yang elit. Maka nilai jual ikan kerapu tersebut akan naik berkali lipat dibanding dengan tadi yang masih mentah. Bahkan biasanya dinikmati oleh para wisatawan atau bahkan turis yang sedang menikmati liburan. Hasil olahan ikan kerapu biasanya dinamakan dengan kerapu asam manis, kerapu bakar, dan masih banyak lagi olahan-olahan kerapu lainnya. Selanjutnya, yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang sumber daya nabati. Di sini saya memilih bayam. Kenapa di sini saya memilih nabati tersebut? Karena saya kira bayam memiliki daya jual yang cukup tinggi. Bayam sendiri memiliki manfaat yang cukup baik jika nantinya dikonsumsi oleh masyarakat. Budidaya bayam efektif dilakukan hingga ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Dalam kebanyakan kasus, bayam ditanam langsung di ladang. Petani dapat menabur benih bayam langsung ke tanah dalam barisan atau dengan menyebarkannya.
Tanaman bayam membutuhkan ruang yang cukup di antara mereka untuk tumbuh. Dalam penaburan langsung, kita tanam benih dalam barisan di kedalaman 2,5 sampai 3 cm. Untuk produksi terus-menerus, kita dapat menabur setiap 10 sampai 15 hari. Waktu panen tergantung pada apakah kita menanam bayam untuk pasar segar atau olahan. Dalam kebanyakan kasus, tanaman bayam untuk pasar segar dipanen dalam satu potongan, sekitar 38 sampai 55 hari sejak pembibitan. Sebaliknya, daun bayam yang menargetkan pasar olahan dipanen sekitar 60 sampai 80 hari sejak pembibitan. Waktu yang ideal untuk memanen tanaman adalah pagi hari. Dengan cara ini kita mencegah paparan sinar matahari dari bahan tanaman. Hasil dari panen bayam tersebut kita dapat diolah dengan berbagai macam, misalnya sangat familiar sekali yang biasanya dibuat oleh ibu rumah tangga, yaitu sayur bayam untuk anak-anaknya yang sangat mengandung banyak sekali manfaat untuk pertumbuhan mereka. Selain itu juga diolah sebagai keripik bayam yang nantinya dipasarkan di beberapa toko atau supermarket yang mempunyai daya jual yang cukup tinggi. Selain itu, yang lagi viralnya yaitu diolah sebagai mie ayam bayam hijau yang beda dari mie ayam yang lainnya dan sangat diminati oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu, harganya juga tidak terlalu mahal, namun daya tariknya cukup kuat. Ya, ini adalah video dari penanaman bayam. Ini kelihatannya sudah mau dipanen bayamnya. Demikian penjelasan tentang sumber daya nabati dan hewani yang nantinya dapat diolah dalam bahan pangan. Dalam pembahasan tersebut, daya jual tergantung dari apa yang nantinya kita akan produksi. Semakin produk tersebut menarik dan mempunyai daya tarik tersendiri, maka harga daya jualnya pun juga akan mengikuti produk tersebut. Selain itu, dari sini kita juga dapat berpikir bahwa Indonesia memiliki ribuan pulau dan kebudayaan yang sangat berpengaruh terhadap makanan yang dihidangkan. Potensi kekayaan seni dan budaya di Indonesia sangat berpengaruh terhadap beragam jenis makanan yang tersedia. Dengan kita menerapkan ide atau pikiran kita yang kreatif, juga akan mengembangkan potensi wisata kuliner dan juga meningkatkan dari segi perekonomian di Indonesia.